Hai guys, kembali lagi bersama gue Dika. Gimana kabarnya? Gue doain kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Pada video kali ini gue akan membahas film berjudul Outback. Di awal film kita diperlihatkan seorang perempuan yang sedang berada di sebuah bandara. Ternyata dia tidak sendirian dan sedang berlibur bersama pacarnya yang bernama Webb. Jika dilihat-lihat, mereka berdua saat ini sedang mengalami pertengkaran yang tidak jelas asal-usulnya. Padahal hari ini adalah hari pertama mereka untuk liburan di Australia. Kemudian mereka pun pergi menggunakan taksi dan menuju ke tempat penyewaan mobil. Webb yang sudah melakukan perjanjian sebelumnya tidak perlu lagi berlama-lama untuk menyewa mobil itu. Namun bukannya bahagia, Webb malah melempar sebuah kotak cincin ke dalam dashboard mobil. Lisa pun berkata ada baiknya jika cincin itu disimpan di tempat yang lebih aman. Tapi tetap saja Webb yang lagi emosi langsung mengatur sebuah GPS yang terdapat di mobil itu. Liburan mereka di Australia membuat Lisa tidak ingin melewatkan hari secara sia-sia. Setiap tempat yang bagus langsung dimanfaatkan oleh Lisa untuk berfoto. Kebetulan objek wisata utama mereka pada hari ini adalah sebuah pantai bernama Copacabana. Tak perlu berlama-lama, Webb dan Lisa langsung bermain air di pantai itu. Tapi sialnya Webb malah terkena beberapa sengatan dari ubur-ubur. Hal itu membuat paha dari Webb mengalami luka yang cukup parah, dan dia pun kesulitan untuk berjalan. Merasa dari pertamanya kacau, Lisa tidak puas dengan pantai Copacabana. Sampai suatu ketika dia melihat foto objek wisata yang bernama Uluru. Lebih tepatnya, Uluru adalah sebuah gunung batu yang terdapat di tengah-tengah pedalaman. Yang menjadi masalahnya, untuk tiba di Uluru membutuhkan waktu selama 32 jam. Dari malam sampai pagi mereka melakukan perjalanan dan hanya mengandalkan sebuah GPS untuk berjaga-jaga. Mereka berhenti di salah satu rumah yang menjual bensin eceran. Beruntungnya di dalam rumah itu juga terdapat sebuah minimarket yang menjual berbagai makanan ringan. Singkat cerita, hari pun sudah malam. Mereka memutuskan untuk menginap satu malam di sebuah hotel. Dalam kondisi kelelahan seperti ini, Webb masih memikirkan sebuah masalah yang membuat dirinya tidak nyaman saat berlibur. Tapi untuk masalahnya sendiri sampai sekarang belum dijelaskan apa yang terjadi. Besok paginya mereka menikmati sarapan di hotel itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Belum saja sampai di Uluru, Lisa sudah mulai kehilangan sinyal karena lokasinya yang berada di pedalaman. Meskipun begitu, Webb menjelaskan kalau GPS tidak harus membutuhkan jaringan sinyal. Lebih tepatnya GPS hanya mengandalkan sinyal satelit untuk menunjukkan sebuah arah. Selama perjalanan mereka ngobrol-ngobrol di dalam mobil sambil menikmati makanan ringan. Namun di tengah perjalanan tanda-tanda masalah sudah mulai muncul, di mana GPS mereka mengalami rerouting dan kemungkinan besar bisa salah menunjukkan jalan. Sampai pada akhirnya mereka terhenti di sebuah jalan yang hanya dipenuhi oleh tanah. Sampai di titik ini masih ada 1000 km lagi untuk mereka tempuh dengan waktu 16 jam. Dengan kata lain, 1000 km sebelumnya sudah mereka lewati saat sampai di motel semalam. GPS itu pun terus menunjukkan berbagai arah, yang tentunya membuat Webb mulai kebingungan. Saat perintah itu diikuti, ujung-ujungnya Webb malah disuruh muter balik. Padahal jalannya aja udah buntu, dan tidak mungkin bisa dilewati oleh mobil. Kali ini dia sudah tidak percaya lagi dengan GPS, dan terpaksa berhenti di tengah-tengah hamparan tanah. Ditambah lagi banyak sekali hewan buas yang tentu saja berada di kawasan itu. Alhasil pertengkaran pun kembali terjadi dan membuat perjalanan ini semakin kacau. Lalu Webb berencana untuk menaiki sebuah bukit dengan harapan dapat melihat posisi jalan raya. Tanpa berlama-lama mereka berjalan ke bukit itu sambil berbicara mengenai keindahan tempat ini. Waktu demi waktu mereka sadari sudah dihabiskan untuk berjalan ke bukit itu. Tapi sialnya saat sampai di atas bukit itu, mereka tidak melihat sama sekali sebuah jalan raya. Jadinya momen itu mereka gunakan hanya untuk berfoto-foto. Setelah itu mereka kembali menuruni bukit dan berencana untuk istirahat di mobil mereka. Namun kondisi yang begitu gelap membuat mereka sulit untuk menemukan jalan pulang. Padahal Webb sudah mengingat posisi mereka dan yakin betul bahwa arah ini sudah benar. Tapi Lisa tak mau mengambil resiko untuk berjalan lebih jauh lagi. Sedangkan cadangan minuman mereka hanya terbatas. Dan itu pun sudah dihabiskan oleh Webb. Mereka pun sudah mulai terbangun dan berencana mencari mobil itu. Hanya saja kondisi luka yang dialami oleh Webb semakin hari semakin memburuk.
Berjam-jam sudah mereka habiskan sambil berjalan kaki hanya untuk mencari mobil. Tapi tetap saja tidak ada tanda-tanda bahwa mereka sudah kembali ke jalan yang benar. Tidak ada sinyal, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan juga tidak ada harapan membuat mereka semakin frustasi. Untuk menghemat tenaga, mereka pun tidur saat itu juga sampai menunggu esok pagi. Namun lagi-lagi tanpa disadari ada seekor kalajengking yang berjalan di tubuhnya Lisa. Bahkan kalajengking itu sudah berada di wajah Lisa dan membuat Lisa menggaruk-garuk. Kemudian hari kedua pun sudah tiba. Tapi anehnya Lisa tidak terbangun lagi dari tidurnya. Wajahnya juga terlihat semakin pucat, dan tentunya membuat Webb semakin panik. Saking sayangnya, Webb tetap saja memperjuangkan Lisa, walaupun kondisinya sendiri sudah terlalu lemas. Beberapa menit kemudian dia pun terhenti dan menemani Lisa di tempat itu. Webb yang tidak ingin membuang-buang tenaga sengaja menyempatkan diri untuk beristirahat. Saat sore hari secara tidak sengaja Webb melihat sebuah pesawat yang melintas di atasnya. Tapi pesawat itu sama sekali tidak menyadari keberadaan Webb di tempat ini. Seketika itu juga Webb berencana untuk mengambil setiap batu yang ada di sekitarnya. Batu demi batu dia susun satu persatu sampai membentuk sebuah tanda SOS. Tidak sampai di situ, Webb menyuruh Lisa yang tidak sadar untuk menunggu di tempat ini. Dia pun langsung mengambil sebuah ranting sambil berjalan ke arah sebelumnya. Saat dari menjelang sore, Lisa baru tersadar dengan kepala yang sedikit pusing. Ditambah lagi tepat di pundaknya terdapat sebuah luka sengatan yang begitu parah. Dari sini bisa dibilang bahwa tadi malam Lisa terkena sengatan kalajengking. Di sisi lain, Webb yang terus berjalan berhasil kembali ke tempat mereka tidur. Dan dia pun menemukan tas milik Lisa. Dia berencana untuk memanfaatkan air kencing sebagai sumber mineral. Rasanya tentu saja sangat mantap. Tapi mau gimana lagi karena ini darurat. Untuk arah baliknya, Webb dengan mudah mengikuti tanda yang sudah dia garis dengan ranting. Sedangkan Lisa yang semakin panik terus berteriak memanggil nama Webb. Dia pun pada akhirnya tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan tempat itu. Di hari ketiga, Lisa yang terbangun sudah mulai dehidrasi, dan dia pun mengisap berbagai cairan dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan Webb yang makin haus, dari waktu demi waktu mulai menghabiskan air kencingnya sendirian. Setelah itu dia kembali mencari Lisa sambil menandai tanah dengan ranting. Dalam situasi seperti ini, Webb cuma bisa mengandalkan insting maupun naluri. Beruntungnya tanpa disadari dia berhasil menemukan mobilnya yang selama ini dicari-cari. Tapi sialnya tidak ada lagi yang bisa dia konsumsi di mobil itu. Lebih parahnya lagi, mesin mobilnya tidak bisa hidup sama sekali. Namun ternyata dia pun baru sadar kalau lampu mobil itu sudah ditinggal dengan keadaan masih menyala. Hal itu membuat aki mobilnya tekor. Dia tidak mengira bahwa kesialan demi kesialan terus menimpa liburannya. Saat itu juga dia pun nekat untuk minum air wiper, di mana air itu sudah terisi dengan air sabun. Bukan tanpa alasan, Webb meminum air sabun, tujuannya sendiri sudah jelas untuk tetap membuat dia kencing. Dalam kondisi kekurangan air, dia rela berkorban sakit-sakitan. Yang penting dia berhasil membawa air kencing untuk diminum oleh Lisa. Itu pun apabila dia sempat bertemu dengan Lisa. Di hari keempat, Lisa yang semakin frustasi dan kelaparan, langsung menjilati batu dan juga mengunyah daun. Begitu juga dengan Webb yang semakin lemas dan berusaha kencing sebanyak-banyaknya. Yang jadi masalahnya, Webb mengalami sakit perut yang luar biasa dan juga batuk-batuk. Sedihnya lagi, dari batuk itu juga terlihat gumpalan darah, yang tentu saja menjadi pertanda buruk. Lisa yang udah pasrah tentang dirinya sendiri mulai tersadar bahwa dia berada di sebuah garis yang terbentang jauh. Secara perlahan-lahan dia mengikuti garis itu menggunakan nalurinya sendiri. Benar saja dari kejauhan dia melihat Webb yang sudah terkapar dan terbaring lemas. Sambil menahan rasa sakit, Webb menyuruh Lisa untuk terus mengikuti garis yang sudah dia buat. Dia juga menyuruh Lisa untuk meminum air kencingnya. Tak lama dari itu, secara tiba-tiba Webb mengalami kejang-kejang yang cukup menyedihkan. Bisa dibilang ini adalah detik-detik terakhir bagi seorang Webb untuk melihat wajah kekasihnya. Di hari kelima, Lisa tidak bisa berbuat banyak, dan dia pun harus melihat kekasihnya sudah tewas di depan mata. Lisa harus bertahan sendirian tanpa bantuan Webb yang menyayanginya.
Sampai pada akhirnya Lisa pun berhasil menemukan mobil yang mereka tinggal. Tapi ternyata di dalam mobil itu sudah ada seekor ular yang menghampirinya. Mau tak mau Lisa harus membuat dirinya setenang mungkin dan tidak bergerak sedikit pun. Setelah bermenit-menit dia bertahan, ular itu pun pada akhirnya kembali menjauh dari dirinya. Singkat cerita, Lisa yang kesepian sengaja membuka HP-nya untuk melihat isi galeri. Lalu dia pun memutar satu video yang memperlihatkan dirinya sedang berada di toilet pesawat. Dari sini terbongkar sudah permasalahan utama yang membuat Webb dan Lisa sempat bertengkar sedari awal. Ternyata Webb sengaja melamar Lisa di depan banyak orang saat berada di dalam pesawat. Tapi Lisa menolaknya dan membuat Webb kecewa sepanjang waktu. Lisa sendiri mengaku bahwa dia sangat mencintai Webb. Hanya saja dia tidak ingin terburu-buru untuk membangun sebuah keluarga. Di hari ke-6, Lisa mengalami dehidrasi yang begitu parah. Sampai-sampai membuat dirinya tidak sadarkan diri. Dari sini keajaiban pun muncul secara tiba-tiba. Dan ternyata ada seseorang yang menghampirinya. Awalnya Lisa tidak menyangka bahwa orang tersebut adalah pacarnya sendiri. Tapi dia ternyata hanya mengalami halusinasi. Dan terlihat jelas bahwa orang itu bersosok perempuan. Perempuan itu adalah seorang peternak, di mana dia mengetahui keberadaan mereka setelah melihat tanda SOS yang dibuat oleh Webb. Lalu jasadnya Webb sudah dipulangkan ke Amerika Serikat. Dan dia dinyatakan tewas akibat gagal ginjal karena meminum air sabun. Sedangkan Lisa berhasil diselamatkan dan kini menjadi seorang perawat. Seorang pria pastinya akan rela berkorban untuk wanita yang benar-benar dicintainya. Penolakan dari seorang wanita akan sangat menyakitkan bagi seorang pria seperti Webb. Nah, itulah pembahasan film kali ini, guys. Menurut kamu pesan moral apa yang ada pada film ini? Komen ya.